sebenarnya nggak punya mobil dinas kok. Jadi buat saya mau pakai mobil dinas atau tidak sama aja. Yang penting fungsi dari tugas yang diberikan oleh negara tetap bisa kita laksanakan. Itu 2 mobil dinas dibalikin kenapa itu? Ya karena mungkin saya melihatnya situasi saat ini gitu ya, situasi saat ini yang paling penting yang saya lakukan itu bukan untuk pencitraan, apalagi juga untuk bisa dikasihani oleh masyarakat ataupun juga siapapun juga. Ini bukan langkah pemberitaan untuk dilihat terzolimi atau bukan, tapi ini merupakan sebuah langkah untuk bisa memberikan ya maksud ya, kita sampai saat ini masyarakat membutuhkan adanya sama-sama saling merasakan lah. Jadi itu fasilitas sudah diserahkan semua. Sekarang kita fasilitas sudah diserahkan semua, tapi rumah dinas kami butuh waktu untuk beberes dulu karena kita kan di sana sebuah keluarga. Kalau saya bilangan sih pasti mungkin bisa langsung pindah saja gitu kan. Untuk sekarang ini kita lagi siap-siap dulu sampai ya nanti kita siap, nanti kita pasti akan mudah-mudahan kita bisa keluar dari sana. Tapi itu kan hak bupati. Ya memang Untuk itu merupakan pekerjaan. ya memang namanya kendaraan dinas, rumah dinas itu merupakan sebuah alat penunjang untuk meningkatkan hasil kinerja dari wakil bupati. Ya itu juga kalau diperlukan kan itu ya, ada bahasanya kalau diperlukan. Ya kalau misalkan sekarang kita merasa tidak diperlukan dan juga tidak begitu penting untuk bisa menggunakan fasilitas negara, ya saya balikin aja lah gitu. Alasan dikembalikannya Nggak tidak merubah apapun juga. alasan dikembalikan Ya alasannya itu ya saya ingin apa ya? Ya ingin mengurangi beban lah, mengurangi beban pemerintah lah. Kalau saya pakai mobil dinas segala macam itu kan harus bensinin, harus kasih rumah dinas itu harus dibayar listriknya segala macam gitu kan. Nah saya nggak mau juga menjadikan beban gitu, karena kasihan lah Pak Bupatinya sudah banyak beban. Kalau saya tambahin bebannya pakai yang gitu-gitu juga kan mudah-mudahan bisa mengurangi beban lah dalam jangka 1 tahun. bukan karena isinya retak ya Pak Bupati. Ya kalau dilihat retak atau tidaknya Pak Bupatinya sendiri menjawab nggak ada masalah kan, berarti nggak ada masalah. Berarti tidak ada konflik Pak. Nggak ada sih, kalau dari saya sih nggak ada ya. Kalau misalkan dari saya sih konflik nggak ada, tapi nggak tahu kalau dari yang lain seperti apa itu. Pak, hasil pertemuan dengan DPD gimana Pak? Ketua DPD? Pertemuan di DPD ya bagus ya, Pak Ketua DPD menyarankan atau juga memberikan masukan dan lain sebagainya. Yang penting hasil dari pertemuan saya dengan Ketua DPD itu mempunyai sebuah arti bahwa ya kita harus sama-sama bisa menjalankan tugas sesuai dengan aturan tupoksi yang ada tanpa menjatuhkan salah satu pihak. Jadi kita bergerak tanpa ada saling ancam, tidak boleh ada saling ini dan lain sebagainya. Nah, itu juga merupakan sebuah saran yang sangat bijak dan cukup luar biasa buat saya dan juga kader-kader yang lainnya, sehingga kita di daerah itu mempunyai sebuah pola atau juga pattern langkah yang harus dilakukan sesuai dengan amanat partai. Bukan berarti karena kita sudah retak akhirnya dikasih saran begitu, bukan. Tapi ini sebelum retak dikasih saran, harusnya ngelakuinnya caranya seperti itu. Jadi untuk mencegah adanya keretakan hubungan rumah tangga, jadi kita diberikan salah satu saran wejangan-wejangan dari orang tua lah. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan kita bisa laksanakan. Kalau dari saya sih, kalau yang seperti itu bisa dilaksanakan. Mudah-mudahan di pihak yang lain juga bisa. Selama ini Wabub merasa dilibatkan nggak Pak dalam pengambilan kebijakan oleh pimpinan tertinggi atau gimana? Ya kalau dilibatkan, istilah kata apa ya kasarnya, kalau dilibatkan atau enggak, saya nggak perlu nunggu dilibatkan, saya akan melibatkan diri sendiri sesuai dengan tupoksi saya. Jika mobilnya dikembalikan dari Pemda sendiri, menerima kembali nanti. Gimana? Jika mobil fasilitas dari Pemda juga dikembalikan. Ya nanti aja kalau saya lagi butuh, misalkan saya mau kemana, butuh mobil yang agak sedikit besar, ya nanti saya pinjam gitu aja. Kalau untuk dikembalikan segala macam, ya nanti juga istilah kata kalau memang kita mengakhiri masa jabat juga itu mungkin bisa menjadi hak KDD buat kita, sama aja. Dititipin aja biar kilometernya nggak tinggi lah gitu. Berarti ini bukan juga katanya ada isu untuk 2024. Ya 2024 sekarang begini ya, 2024 itu satu masa yang masih sangat panjang, dan sebelum pemilihan itu kita akan libur dulu 1 tahun. Jadi semuanya akan dikembalikan kepada masyarakat.
terlepas dari pemilihan siapa yang akan maju dan tidak, saya sendiri juga belum tentu maju, gitu kan? Saya belum tentu maju, siapapun juga belum tentu maju, karena waktu untuk penentuan calon itu kan belum waktunya. Jadi marilah sekarang jangan terlalu terfokus kepada siapa yang mau maju dan tidak, gitu. Silakan lakukan langkah-langkah untuk bisa mendekatkan diri dengan masyarakat, tapi ini harus dilakukan dengan secara komitmen yang jelas. Jangan sampai politik itu dijadikan lahan pekerjaan buat kita. Ya. Politik itu harus dijadikan langkah pengabdian buat kita. Jangan jadi pekerjaan. Kalau pekerjaan nggak akan mau lepas-lepas kan gitu. Tapi kalau pengabdian di saat kita sudah melakukan sesuatu dan masyarakat sudah melakukan dan juga merasa puas, ya kita harus sudah dan itu ada masa periodisasinya kan gitu. Ya, periodisasi kita 2023 sudah selesai. Itulah masa politik kita. Dan saat yang kemarin kita sampaikan bahwa untuk bisa melayani masyarakat itu bukan hanya pada waktu kampanye saja. Justru pada saat sudah diberikan amanah, itu kita lakukan pendekatan. Sudah nggak zamannya lagi pencitraan lagi kalau sudah terpilih. Kalau sudah terpilih kita melakukan pencitraan berarti nggak selesai-selesai dong kampanyenya. Kan gitu. Nah sekarang sudah waktunya kita berbuat dan juga komitmen kita pada saat waktu kita kampanye ya kita harus lakukan tanpa adanya saling menghujat dan lain sebagainya. Gitu. Pak, hubungan sampai saat ini dengan Pak Bupati bagaimana Pak? Ya, seperti tadi saya sampaikan, ya Pak Bupati sudah menjawab seperti itu kan sudah tidak ada masalah seperti itu sebetulnya kan. Ya sudah kita anggap saja tidak ada masalah dan tidak ada konflik gitu aja. Terakhir kontak saking nggak pernah ngontaknya jadi lupa saya kapan. Pak, kan satu lagi Pak, di luaran kan banyak yang ingin memediasi Bapak dengan Pak Bupati, itu bagaimana Pak? Nah itu juga satu langkah yang paling lucu itu ya. Ya. Ada partai lain mau memediasi antara saya dengan Pak Bupati. Saya ketemu PKB dan Gerindra aja di sidang. Kenapa harus orang lain yang memediasi masalah begini? Partai sendiri aja mediasi. Ya. Gitu. Kalau misalkan memang kita punya langkah-langkah konkret untuk bisa mempersatukan lagi, misalkan ini kita masih sama-sama nih gitu ya. Anggapan orang aja ini. Anggapan orang aja kita kenapa-napa. Kalau misalkan kita kenapa-napa, kenapa harus partai lain yang mempunyai inisiatif untuk bisa memediasi? Gitu. Beliau juga sebagai ketua DPC panggil aja, susahnya apa? Gitu kan? Iya. Susahnya apa? Tinggal panggil, nggak perlu ada mediasi partai segala, nggak perlu kita laporan ke DPP segala, panggil aja, apa susahnya sih? Wabub, kenapa lu sampai begini-begini? Kenapa emang nggak bisa apa yang harus disiapin, apa yang harus dikerjain? Kan bisa, gitu kan? Jangan menganggap sebagai, kalaupun memang disampaikan bupati dan wakil bupati itu bukan atasan dan bawahan, tapi tetap saja mau gimana pun juga bupati itu bisa manggil siapapun juga, termasuk wakilnya. Ada apa nih kok sampai bisa begini, misalkan gitu. Mau buat apa sampai keluar dari rumah dinas atau juga mengembalikan aset dari Pemda, kenapa? Bisa dipanggil kok. Beliau menyampaikan itu sendiri di jawabannya di media kan. Kalau ada apa-apa kenapa nggak disampaikan aja? Ya sama aja, tinggal panggil aja kok, saya selesai. Sampai saat ini belum ada Pak. Belum, alhamdulillah. Berarti belum masalah konflik makam Bojong. Ya kalau masalah konflik di Bojong itu juga ya itu juga apa ya, istilah kata sebuah pembelajaran buat kita semua, bahwa kita mempunyai sebuah kegiatan ya, kalau inilah masyarakat pasti senang lah didatangin sama Pak Bupati gitu kan. Ya saya juga nggak tahu kalau tadinya masyarakat itu ngundang Bupati duluan atau saya duluan, saya nggak tahu. Yang saya tahu itu hari Minggu jam 9 saya diundang ke Desa Bojong untuk membuka salah satu fasilitas yang akan dibuka oleh Desa Bojong. Nah, begitu kita mau ke sana, tiba-tiba ada kabar bahwa Pak Bupatinya yang mau menghadir ke sana. Ya udah, saya sebagai wakil juga punya tahu diri, saya juga etika. Kalau Pak Bupatinya mau ke sana, masa saya memaksa ke sana? Ya udah, saya anggap aja itu adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengundang Pak Bupati, gitu aja. Nggak ada masalah. Kenapa nggak ke bareng-bareng Pak? Ya karena undangannya juga sendiri-sendiri gitu. Kalau undangannya ke Bupati ada, ke saya ada, juga mungkin kita akan datang berdua gitu. Seperti halnya yang biasa kita lakukan. Tapi biasanya kalau ada satu acara Pak Bupati sudah diundang, saya tidak mungkin diundang. Kalau acaranya sudah mengundang saya, Pak Bupati nggak akan diundang. Biasanya begitu. Tapi ya sekarang kita melihat ya ke depannya ini juga menjadi pembelajaran bahwa ya kita harus sama-sama harus bisa menjaga
agar masyarakat ini tidak kebingungan, masyarakat ini di tengah-tengah kesulitan jangan juga disuguhkan oleh drama. Kalau kata komentar-komentar di medsos itu drakor dan lain sebagainya, janganlah. Niatan saya bukan mau bikin sandiwara, niatan saya bukan untuk bikin drakor, niatan saya ini untuk bisa meringankan beban dari Pemda lagi. Daripada ngebiayain hidup saya berat, mendingan kembalikan aja sama saya fasilitas. Mungkin Kemarin kita katanya bisa bareng-bareng ya Pak ya. satu lagi kemarin untuk pembelian RSCI sendiri sama mutasi Oh, jabatan itu enggak nggak tahu. menandatangani Pak. Itu Nggak betul tahu Pak. kalau itu mah. Cuma saya itu mah jelas, secara jelas saya jawab, cuma nggak tahu. Nggak tahu ya Pak ya. Kalau yang mobil, Suratnya kayak gimana aja nggak tahu saya. mobil dua yang Fortuner sama itu ya Pak? Ya, sama Strada double cabin. Saya baru pertama kali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.